Ya pemirsa, untuk memperbarui kabar dari lokasi banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam sudah ada rekan kami Andri Syaputra dan juga Donald Caniago yang akan mengabarkan langsung informasi terbaru dari sana. Kita menuju ke Donald terlebih dahulu di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Donald, informasi terbaru ada berapa korban jiwa ataupun juga proses pencarian seperti apa di sana? Ya, dapat kami kabarkan pada hari kedua atau hari ketiga pasca banjir lahar dingin yang terjadi di Kabupaten Agam, di mana data terbaru yang kami terima ada sekitar 20 warga yang meninggal dunia dan ada 19 maksud kami yang meninggal dunia, kemudian yang tiga diantaranya masih dilakukan upaya pencarian. Nah, tiga ini satu berada di Nagari Bukit Batabuah ini tempat saya mengabarkan, dan dua lagi berada di Sungai Pua. Dan pemerintah daerah Sumatera Kabupaten Agam maksud kami menerapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan, di mana akan difokuskan kepada penanganan upaya pencarian korban yang masih belum ditemukan dan kemudian penanganan para pengungsi. Karena di Nagari Bukit Batabuah ini ada sekitar 35 kepala keluarga atau 80 jiwa yang berada di sekolah dasar 08 Kubang Duo dan Nagari Bukit Batabuah ini. Mereka berada di pengungsian ini yang belum tahu entah sampai kapan akan berada terus di sini begitu. Baik. Donald, saya mau mengkonfirmasi kembali, tadi ada 19 warga yang meninggal dunia di lokasi Anda ya. Kemudian ada 3 orang yang kemudian masih dalam pencarian, benar begitu? Ya, 19 itu dimaksudkan adalah di 2 daerah. Jadi satu di daerah Bukit Batabuah, Nagari Bukit Batabuah tempat saya mengabarkan, di mana 8 warga yang meninggal dunia di sini dan satu yang masih dicari. Kemudian 7 di antara sisanya berada di Nagari Sungai Pua, di mana 2 di antaranya sampai sekarang masih dilakukan upaya pencarian. Nah, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam kemarin mengatakan bahwa bisa saja di daerah Kabupaten Agam secara keseluruhan, di mana yang tiga kecamatan yang terdampak ini yaitu Kecamatan Canduang dan Kecamatan Sungai Pua, serta banjir bandang juga terjadi di Kecamatan Ampekoto yang saat ini kondisinya cukup memprihatinkan dan bisa diprediksi bisa saja jumlahnya menjadi 22 orang nantinya begitu. Baik, bagaimana dengan proses evakuasi hingga pagi hari ini? Apakah ada kendala cuaca bagaimana di sana, Donald? Ya, kalau kendala cuaca kami perhatikan di daerah ini pagi hingga siang itu cenderung cerah, kemudian sore hingga malam atau dini hari itu cenderung hujan. Karena di kawasan ini juga kondisi sungai-sungai yang berada berhulu dari puncak Gunung Merapi ini masih sangat-sangat labil. Ini terbukti sekarang ada 3 buah alat berat yang mengupayakan untuk melakukan normalisasi sungai ini. Karena diharapkan jika hujan ataupun ancaman lahar dingin susulan, maka material-material yang menimbun jalur air di sungai ini sudah bisa dialirkan dengan baik. Dan fokus pencarian juga dilakukan di daerah kawasan Embung yang letaknya sekitar 2 km dari tempat saya mengabarkan, di mana masih mencari satu orang wanita yang hingga saat ini belum ditemukan juga begitu. Baik, Donald, kalau kita melihat gambar itu banyak batu-batuan besar, apakah itu batu-batuan yang memang terseret dari Gunung Merapi ya? Dan ini kalau kita lihat cukup parah ya, karena batu-batuan ini cukup banyak ya berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, ini merupakan banjir lahar dingin yang kedua setelah 5 Maret yang lalu, di mana saat itu beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dan pasca kejadian 5 Maret yang lalu, ini sungai yang berada tempat saya mengabarkan ini sudah dinormalisasi, sudah berhasil dibersihkan dari sisa-sisa material-material yang ada dan sudah normal sebenarnya.
Namun lahar dingin yang terjadi pada Sabtu malam kemarin itu, nah ini semuanya material-material baru yang datang dari hulunya dari puncak Gunung Merapi, di mana hingga saat ini Gunung Merapi Sumatera Barat ini masih berstatus siaga atau level 2 dengan radius aman 4,5 km. Dan ini menjadi ancam banjir lahar dingin ini menjadi ancaman sekunder atau ancaman lanjutan dari proses dari erupsi dari Gunung Merapi ini. Dan kami perhatikan sisa-sisa material seperti batu-batu yang berukuran besar serta kayu-kayu yang hanyut dari atas ini merupakan dari lereng dari Gunung Merapi sendiri, dan pasir atau tanah atau lumpur yang berada di tempat saya mengabarkan ini memang berasal dari material abu vulkanik yang sudah keluar sejak ditetapkannya status Gunung Merapi menjadi siaga pada Januari yang lalu, begitu. Baik. Terakhir mungkin Donald, ancaman-ancaman seperti erupsi, kemudian abu vulkanik dan juga lahar dingin ini apakah sudah diantisipasi oleh pemerintah setempat saat ini? Ya, pemerintah setempat juga sudah mengantisipasi ini terjadi setelah ditetapkannya kenaikan status Gunung Merapi oleh PVMBG pada Januari yang lalu. Semua stakeholder yang ada di Kabupaten Agam ini sudah mendirikan beberapa posko pemantau serta posko penanganan masa siaga darurat waktu itu. Nah, di mana sebelumnya PVMBG sudah mewanti-wanti atau mengingatkan bahwa adanya ancaman kelanjutan atau ancaman sekunder dari pasca erupsi Gunung Merapi ini. Nah, berupa lahar dingin yang baru saja terjadi 2 hari yang lalu. Nah, ini juga menjadi concern dari pemerintah setempat juga karena ini memang sudah diprediksi sebelumnya, namun karena tingginya material atau banyaknya material vulkanik pasca peningkatan status Gunung Merapi ini memang sedikit di luar ekspektasi karena jatuhnya korban, begitu. Baik, terima kasih Donald Caniago mengabarkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita juga akan update informasi dari rekan Andri Prasetyo di Lembah Anai dan juga Pak Bupati Tanah Datar, Bapak Eka Putra. Sesaat lagi usai jeda, Breaking News TV masih akan kembali sesaat lagi.